Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Kali ini insyaallah izinkan saya Munifa untuk menyampaikan kultum yang berjudul 4 dosa anak muda akhir zaman. Nah, hari Jumat ini kita juga diperintahkan bersolek kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan anak muda saat ini dengan masa silam, sungguh jauh berbeda, bukan? Anak muda yang dulu ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang peduli pada agamanya, bahkan membela agama dan nabinya. Mereka juga punya akhlak yang mulia seperti berbakti kepada orang tuanya. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Nah, sekarang aku membahas ada 4 dosa yang akan kita temukan, dan 4 dosa ini dianggap biasa. Yang pertama itu adalah durhaka kepada orang tua. Ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat atau arti ini adalah janganlah kalian berkata jika kalian melihat sesuatu dari salah satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakitkan manusia. Akan tetapi bersabarlah dari mereka berdua, lalu raihlah pahala dengan bersabar pada mereka, sebagaimana mereka bersabar merawatmu di kala kecil. Mengenai maksud berkata dalam ayat dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, segala bentuk perkataan keras atau perkataan jelek, katanya. Coba perhatikan bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang dianggap jelek oleh para ulama di masa silam. Mujahid rahimahullah menyatakan, tidak sepantasnya seorang anak menahan kedua tangan orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Yang kedua itu ada pacaran, suka menonton video porno, dan berzina. Padahal zina itu dilarang, dan segala jalan menuju zina itu pun dilarang. Di antara lain, jalan menuju zina adalah melalui pacaran. Dalam ayat disebutkan, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Allah melarang zina dan mendekati zina, serta dilarang pula berbagai penyebab yang dapat mengantarkan kepada zina. Dalam tafsir Al-Zarim ayat 71. Kita pun dilarang melihat aurat lain seperti melihat video porno yang saat ini menjadi kecanduan bagi anak-anak zaman sekarang. Nah, yang ketiga, sholat wajib masih ditinggalkan. Padahal sholat itu sebagian dari rukun Islam. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan zakat, menunaikan sholat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang keempat itu ada suka meniru-niru gaya orang kafir hingga merayakan pesta atau peringatan mereka seperti ulang tahun dan hari kasih sayang atau Valentine. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Sengsaranya anak muda adalah ketika jauh dari agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah sangat membenci orang yang jazari atau orang yang sombong, jawas, rakus yang lagi pelit, suka teriak di pasar atau bertengkar berebut hak, bangkai di dalam malam hari, atau tidur sampai pagi,
Keledah di siang hari, karena yang dipikirkan hanya makanan, pintar masalah dunia namun bodoh masalah akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Anut dalam Tauhid Sahih, Ibnu Hibban menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syariat Muslim. Demikian kultum pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah pada kita semua, dan semoga kita semua sebagai remaja kalian dapat dijauhkan dari hal-hal tersebut di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.